Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian memandang Sheng Yu Tianqin dan tersenyum. Itu benar. Selama tidak menyinggungku, semua bisa dibicarakan. Setelah melihat bahwa Lin Tian tidak takut apapun, Sheng Yu Tianqin sedikit khawatir. Saat itu, di luar penginapan, sang inspektur berkata kepada penjaga, suruh anak itu keluar. Penjaga di sebelahnya pergi ke penginapan, mendongak, dan berteriak ke arah jendela, "Tuan kami menyuruhmu keluar." Lin Tian berdiri di jendela, hanya tersenyum dengan jijik, "Sebaiknya kalian jangan memancing masalah denganku." Orang-orang yang menyaksikan terkejut satu persatu. Beberapa dari mereka berbisik, anak ini terlalu berani, menantang inspektur. Aku rasa dia cari mati. Mungkin dia tidak tahu siapa inspektur itu. Saat orang-orang membicarakannya, para penjaga menjadi tidak senang dan mengancam Lin Tian satu persatu. Sementara orang di tandu tertawa, menarik. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" tanya penjaga kembali ke tandu. "Beritahu siapa aku," jawab orang itu. Penjaga itu turun lagi dan berteriak kepada Lin Tian, "Anak, tuan kami adalah Inspektur Shenyou. Kultivasinya adalah penyembah hantu Shenyou bintang 6. Ia dikenal sebagai penguasa muda Shenyou, Su Tianlong." Saat nama Su Tianlong disebutkan, semua orang di sana terkejut. "Apa? Dia Su Tianlong? Su Tianlong?" Alis Sheng Yu Tianqin pun mengerut, dan Lin Tian bertanya, "Su Tianlong, terkenal?" Sheng Yu Tianqin menjelaskan, Su Tianlong adalah salah satu inspektur paling terkenal. Katanya, tingkat keberhasilannya dalam menangani kasus tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal? Gila, Lin Tian tersenyum pahit, sementara Sheng Yu Tianqin memperingatkan, "Hati-hati, orang itu tidak bisa diremehkan." "Aku tahu," jawab Lin Tian. Para penjaga mengira Lin Tian akan takut, tetapi Lin Tian tetap berkata, "Kembalilah ke tempat asal kalian, jangan ganggu aku." Su Tianlong pun mengejek, "Semakin besar kepala, ya?" Penjaga bertanya, "Tuan, kita serang saja?" Su Tianlong menjawab dingin, "Pasang formasi dan bunuh dia." "Baik." Penjaga itu segera berkumpul, lalu mengeluarkan payung emas yang berputar, membentuk batas emas di sekitar Lin Tian dan menjebaknya. Orang-orang di jalan berpikir Lin Tian sudah tamat. Namun Ice Phoenix marah, "Apa kalian pikir aku tidak ada di sini?" Setelah itu, Ice Phoenix mengeluarkan pusaran yang membekukan para penjaga satu persatu, lalu memutar tubuh mereka hingga terluka parah. Dalam sekejap, suasana menjadi kacau. Sheng Yu Tianqin pun terkejut. Lin Tian tersenyum, "Sebaiknya kalian pergi sekarang." Su Tianlong yang masih di dalam tandu marah, lalu menembakkan cahaya emas dari tandu yang mengarah ke Ice Phoenix, membuat Ice Phoenix menjadi patung emas. Semua orang menjerit kaget. Penjaga yang terbebas satu persatu langsung memuji, "Tuan Su hebat. Kalau Tuan Su turun tangan, semua pasti tunduk." Mereka bersiap menyerang Lin Tian lagi, namun Lin Tian hanya menyentuh Ice Phoenix, dan patung emas itu langsung menghilang. Su Tianlong yang awalnya senang langsung kaget, "Bagaimana kau melakukannya?" "Aku punya banyak trik." "Mau tahu yang mana?" kata Lin Tian sambil tertawa. Su Tianlong berkata dingin, "Banyak orang yang aku kalahkan lebih kuat dan lebih gila dari kamu. Tapi pada akhirnya, mereka semua jatuh satu persatu." Lin Tian menjawab santai, "Sebaiknya kau jangan buang waktu." "Kau berani bilang aku buang waktu?" Su Tianlong akhirnya tak tahan dan mengeluarkan cahaya emas besar, yang mengubah Lin Tian menjadi patung emas. Su Tianlong senang dan berkata, "Anak, sekarang kau bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerah." Para penjaga bersorak, sementara Ice Phoenix khawatir dan berkata, "Kakak kecil, kau tidak apa-apa?" Tiba-tiba, Lin Tian muncul di samping patung emas itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja, itu hanya bayanganku." Ice Phoenix pun lega, sementara Su Tianlong terlihat tegang, "Tapi aku jelas membekukanmu." "Itu hanya bayanganku," jawab Lin Tian dengan senyum. Su Tianlong marah, "Kau cari mati." Dia lalu menyerang berkali-kali, tapi semua serangannya hanya mengenai bayangan Lin Tian dan menjadi patung emas. Orang-orang yang melihat kebingungan. Ice Phoenix tertawa senang, sampai Su Tianlong tak tahan dan memaki, "Bisakah kau jangan seperti anak kecil?" "Anak kecil? Siapa?"
Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Su Tianlong membalas, omong kosong. Kau memang seperti anak kecil sekarang. Saat itu, Lin Tian dan para bayangannya mengepung Su Tianlong dan para penjaga, lalu menyerang mereka. Penjaga-penjaga itu berteriak kesakitan satu persatu, hingga hanya Su Tianlong yang tersisa. Penonton terkejut dan tak percaya Lin Tian bisa mengalahkan semua penjaga itu. Lin Tian tersenyum pada Su Tianlong yang tertegun. Sekarang hanya kau yang tersisa. Su Tianlong melindungi dirinya dengan perisai emas dan berkata, aku ingin lihat seberapa kuat kau sebenarnya. Yakin mau coba? Tanya Lin Tian sambil tertawa. Aku ingin kau tahu kekuatanku. Su Tianlong berteriak. Lin Tian tersenyum aneh dan menyerangnya dengan serangan bayangan penghancur. Perisai emas Su Tianlong pun hancur, tubuhnya terluka parah, dan jiwanya tampak mulai kabur. Orang-orang terkejut dan penasaran bagaimana seorang seperti Lin Tian, yang hanya di tingkat Jin dan Golden State, bisa melakukannya. Tapi Lin Tian tersenyum pada Su Tianlong. Mau lanjut? Su Tianlong yang ingin menjaga harga dirinya pura-pura baik-baik saja dan berkata, aku inspektur, tentu saja harus lanjut. Namun Lin Tian mengejek, jangan sok jago, nanti malah nggak bisa bangun. Aku pasti bisa bangun. Su Tianlong membalas, tapi dalam hatinya ia memaki. Karena seumur hidupnya di Shenyou Palace, dia belum pernah gagal. Sekarang, dia hanya bisa bertahan sambil meminum pil penyembuh. Ketika Su Tianlong meminum pil, auranya mulai tumbuh lebih kuat. Para penonton yang melihatnya terkejut. Beberapa orang berkata, anak itu bakal mati. Benar-benar Su sedang meledak sekarang. Su Tianlong mengira ini bisa menakuti Lin Tian, dan Sheng Yu Tianqin pun mulai cemas. Namun Lin Tian tersenyum, sekuat apapun kau menjadi, itu tak akan ada gunanya. Setelah itu, aura Lin Tian pun ikut menguat. Su Tianlong heran mengapa Lin Tian juga menjadi lebih kuat, dan bertanya-tanya, apakah dia juga meminum pil? Saat Su Tianlong tidak tahu harus berbuat apa, Lin Tian kembali menyerangnya. Wajah Su Tianlong menjadi jelek dan ia mundur beberapa langkah, lalu berkata, hari ini aku ada urusan lain. Aku akan kembali lain kali. Setelah itu, Su Tianlong pun melarikan diri, dan para penjaga yang telah terluka parah pun kebingungan sampai salah satu dari mereka berteriak, mundur. Barulah mereka semua pergi dengan terburu-buru, dan para penonton pun terkejut. Sementara itu, Lin Tian kembali ke penginapan dan melihat Sheng Yu Tianqin yang masih tertegun. Kau sedang apa? Jika kau membunuhnya, nanti akan ada lebih banyak orang yang datang, jawabnya. Biarkan saja, kata Lin Tian dengan acuh. Ice Phoenix berkata, adik kecil memang hebat, bikin mereka semua tak berkutik. Tapi Sheng Yu Tianqin tetap terlihat khawatir. Namun dalam beberapa waktu setelah itu, tidak ada orang dari Istana Shenyou ataupun Gunung Suci Batu yang datang, membuat Sheng Yu Tianqin bingung. Tak hanya itu, formasi teleportasi dari Istana Pedang Es pun telah dibuka. Melihat hal itu, Sheng Yu Tianqin berkata, jalur teleportasi sudah terbuka. Setelah Lin Tian mengangguk, dia mengikuti langkah Sheng Yu Tianqin, dan mereka bersama-sama menuju formasi teleportasi. Tak lama kemudian, ketiganya menghilang. Saat ketiganya menghilang, beberapa penjaga di sekitar langsung menyebarkan informasi tersebut. Ketiganya kini berdiri di medan salju putih, dan di salju itu terdapat 4 bagian yang dipenuhi pedang batu. Pada saat yang sama, pedang-pedang batu itu memancarkan aliran panas sehingga salju tidak menyentuh mereka. Adik kecil, tempat apa ini? Tanya Ice Phoenix penasaran, dan Lin Tian menjawab, Istana Pedang Es. Kita kesini untuk apa? Tanya Ice Phoenix lagi. Lin Tian berkata, mencari seseorang. Ice Phoenix terkejut, orang itu, apakah keluarga atau temanmu? Itu tunanganku, jawab Lin Tian, namun dia tampak bingung, karena Tian Luo, apakah dia benar-benar hanya gadis biasa atau sebenarnya sedang dikendalikan oleh orang lain? Karena itu, Lin Tian harus menemukan Tian Luo terlebih dahulu, memeriksa suara dalam pikirannya dan melihat apakah bisa dibersihkan sepenuhnya, agar lawan tak lagi bisa mengontrol Tian Luo seenaknya. Namun pada saat itu, tiba-tiba beberapa orang dengan pedang batu mengelilingi mereka bertiga. Pemimpin mereka adalah pria berwajah kotak yang berkata serius, di sini, orang luar dilarang masuk. Kalau tidak ada urusan, sebaiknya kalian pergi. Namun Ice Phoenix menjawab, wajah kotak, adik kecilku sedang mencari seseorang. Wajah kotak? Pria itu mengerutkan kening, dan para murid lain pun tertawa. Beberapa bahkan berkata pada pria berwajah kotak itu, kakak senior Shan, sepertinya kau punya nama panggilan baru. Jaga mulutmu. Pria berwajah kotak itu marah, membuat yang lain terpaksa tersenyum. Lalu dia berkata, silakan pergi. Ice Phoenix masih bersikeras, aku sudah bilang,
adik kecilku mau mencari seseorang. Kenapa kalian tidak mengerti juga sih? Kalau kalian tidak mau pergi, aku akan mengusir kalian, ancam pria berwajah kotak itu. Tapi Ice Phoenix tidak takut dan berkata, kalau bisa, silakan coba usir kami. Tapi aku peringatkan, adik kecilku itu memang gila walaupun kultivasinya rendah. Pria itu pun tertawa, cuma tingkat Jin, Golden State, dan kau bilang dia hebat? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa aku mau ikut dia? Ice Phoenix membalas sambil tertawa, dan semua orang di sana ikut tertawa. Lihat, kami tak butuh orang luar di sini, kata mereka. Pria berwajah kotak pun menambahkan, ayo semua, usir mereka. Ice Phoenix memasang tangan di pinggang dan berkata, ayo, coba saja. Orang-orang itu pun mulai mencoba menyegel kekuatan ketiganya. Namun kekuatan mereka tidak bisa disegel. Beberapa dari mereka pun berkata, kakak senior Shan, mereka tidak mudah dihadapi. Aku akan turun tangan sendiri, kata pria berwajah kotak, lalu menari dengan pedangnya, meluncurkan gelombang energi penyegel. Namun semua itu tidak berdampak pada ketiganya. Aneh, kenapa tidak bereaksi? Tanya pria itu bingung. Ice Phoenix pun berkata sambil tersenyum, sekarang lihat bagaimana aku mengajarimu. Lalu ia menciptakan pusaran besar yang menghimpit mereka semua. Roh mereka nyaris terkoyak. Beberapa orang menjerit, kakak senior Shan, gadis ini sangat mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Tolong. Namun pria berwajah kotak itu pun tak bisa berbuat banyak. Ia merasa rohnya akan membeku. Ia berteriak pada Lintian dan dua lainnya, apa yang kalian inginkan? Apa menurutmu? Ice Phoenix tertawa. Pria itu pun ketakutan dan berteriak pada yang lain, mundur. Tapi mereka tidak bisa bergerak, terikat oleh pusaran tersebut. Akhirnya, pria itu bertanya panik, kalian mau apa sebenarnya? Kami sedang mencari seseorang. Semoga kau menjawab dengan jujur, kata Lintian. Semua orang menjadi cemas. Pria itu berjuang sejenak, lalu berkata, baik, katakan siapa orangnya. Lintian pun mengeluarkan gambar, menunjuk sosok wanita di gambar itu dan bertanya, perempuan ini. Semua yang melihat gambar itu menggeleng, berkata mereka belum pernah melihatnya. Pria berwajah kotak berkata, kami belum pernah melihatnya. Tak mungkin, gumam Lintian, lalu menampilkan gambar saat dia melihat Tian Luo di tempat tertentu. Melihat gambar itu, semua orang langsung terkejut. Beberapa orang berkata, bukankah ini daerah terlarang kita? Benar, tempat ini adalah daerah terlarang kami. Hanya tetua yang boleh masuk ke sana, ujar yang lain ragu-ragu. Lintian menyipitkan mata, jadi, tempat itu adalah daerah terlarang milik kalian? Semua orang mengangguk. Lintian tidak banyak bicara omong kosong, dia langsung berkata, tunjukkan jalannya. Menunjukkan jalan? Semua orang saling berpandangan, dan Lintian berkata, ya, tunjukkan jalan menuju area terlarang. Namun, wajah mereka semua tampak jelek, dan beberapa berkata, kami tidak bisa pergi ke sana. Ya, tidak ada yang diizinkan masuk ke area terlarang kecuali para tetua, kalau tidak akan mati. Lebih baik kau menyerah saja, jangan pergi ke sana. Itu sia-sia, kata beberapa orang. Tapi Lintian justru menertawakan mereka. Kalian mau bantu atau tidak? Mendengar ini, mereka semua saling pandang, lalu menggelengkan kepala. Ice Phoenix berkata, kalau tak satu pun dari kalian mau membantu, aku akan membekukan kalian di sini, lalu merobek roh kalian, sampai kalian tak bisa hidup lagi. Mereka pun ketakutan, dan seseorang berkata, gadis kecil, bukannya kami tak mau, tapi tempat itu terlalu berbahaya. Benar, gadis kecil, kami tidak bercanda, bahkan kepala kota pun berkata, kau pikir area terlarang itu tempat bermain? Apa? Tidak boleh masuk? Tanya Lintian sambil tersenyum. Wajah mereka menunjukkan ketidaksukaan, namun juga terlihat tak berdaya. Lalu Lintian berkata sambil tersenyum, kalau begitu, terpaksa aku harus mengganggu kalian sedikit. Setelah itu, Lintian langsung mendekati kepala kotak dan langsung memasukkan segel jiwa ke dalam dirinya. Kepala kotak membeku, terkejut dengan segel jiwa itu, tapi dia tidak berani bergerak dan berkata, apa yang kau lakukan? Tidak ada, hanya memintamu menunjukkan jalan, kata Lintian sambil tersenyum. Kepala kotak merasakan rohnya berada di bawah kendali, dan dia panik. Kau, bagaimana bisa kau seperti ini? Ada masalah? Lintian tersenyum padanya. Kepala kotak panik, tapi tidak bisa melawan. Akhirnya hanya bisa berkata, baiklah, aku akan mengantar kalian. Setelah itu, kepala kotak membawa Lintian dan dua temannya menuju tempat itu. Para murid lainnya terkejut,
Kakak senior Shan, kau? Aku tak punya pilihan, jawab kepala kotak dengan pasrah. Es Phoenix melepaskan segel dari kepala kotak, dan dia pun membawa mereka bertiga pergi, sementara para murid hanya bisa membujuk dari belakang. Karena sudah disegel dengan segel jiwa, kepala kotak tidak punya jalan kembali, jadi ia hanya bisa diam-diam memandu mereka masuk ke istana pedang es. Setelah berjalan beberapa jarak, terdengar suara seruling, dan kepala kotak pun terkejut. Selesai sudah, itu adalah penatua ketiga. Apa? Ada penjaga? Tanya Lin Tian. Kepala kotak mengangguk. Ya, itu penatua ketiga, dengan seruling iblis, disebut monster tua jahat. Lin Tian tidak peduli, tapi Es Phoenix dan Xingyue Tianqin tiba-tiba merasa dunia mereka seperti semu, dan seluruh roh mereka seperti melayang, lalu mereka tertawa-tawa. Kepala kotak berkata, lihat, mereka sudah terkena suara itu. Mereka akan menjadi gila. Lin Tian tahu kekuatan mereka berdua tidak lemah, tapi tidak menyangka bisa terpengaruh oleh suara seruling itu. Maka dia mengeluarkan sebuah kin kuno dan mulai memainkannya. Suara kin itu bergaung, dan Xingyue Tianqin serta Es Phoenix pun sadar kembali. Es Phoenix segera berkata dengan marah, siapa itu? Keluar kau. Saat itu, awan besar turun dari langit, dan muncul seorang pria tampan memegang seruling aneh. Ketika pria itu meletakkan serulingnya, matanya dingin dan menatap Lin Tian bertiga. Siapa kalian? Mengapa menerobos masuk ke sini? Setelah bicara, dia menatap kepala kotak dengan dingin. Kepala kotak menundukkan kepala, tak berani berkata apapun. Lin Tian menjawab, kami mencari seseorang. Namun si seruling iblis berkata dingin, mencari seseorang, sampai-sampai masuk ke area terlarang kami? Kau pikir aku akan percaya? Lin Tian mengeluarkan gambar, menunjuk orang di dalam gambar itu dan bertanya, kau kenal dia? Tatapan seruling iblis menjadi dingin dan dia bertanya, ada urusan apa dengannya? Sepertinya kau kenal, kata Lin Tian yang tampak senang, tapi si seruling iblis berkata dingin, aku memang kenal, tapi kenapa harus membiarkanmu masuk? Mendengar ini, Lin Tian tertawa, jadi dia memang ada di dalam sana? Lalu kenapa? Tanya seruling iblis. Aku akan masuk, jawab Lin Tian. Kalau kau berani masuk setengah langkah, kau takkan bisa keluar dari sini, kata si seruling iblis dengan garang. Tapi Lin Tian mengabaikan peringatannya dan sengaja berjalan maju. Mata si seruling iblis jadi dingin, dan suara-suara kuat bergema dari dirinya, menyerang roh Lin Tian, seolah ingin membunuh rohnya. Tapi Lin Tian malah tertawa dingin dan langsung menerobos maju, sama sekali tidak peduli. Seruling iblis pun terkejut, tidak menyangka seorang di tingkat ranah emas bisa mengabaikan dirinya dan langsung menerobos ke dalam. Maka ia pun segera berbalik dan terbang masuk. Es Phoenix bertanya pada Xingyue Tianqin, bagaimana dengan kita? Kita kejar, jawab Xingyue Tianqin, ingin melihat apakah memang ada seseorang yang mirip dengannya di dalam sana. Lalu ia mempercepat langkah. Kepala kotak pun berkata muram, lalu aku bagaimana? Saat ini, Lin Tian sudah berdiri di atas salju, dan di sekitarnya banyak orang berdiri di atas pedang batu. Mereka semua adalah para tetua, dan menatap Lin Tian dengan tajam. Setelah seruling iblis datang, para tetua masih heran, seruling iblis, kenapa kau bahkan tidak bisa menghentikan seorang bocah di ranah emas? Seruling iblis, kau sengaja membiarkannya lolos ya? Itu bukan gayamu, seruling iblis. Diam kalian. Seruling iblis melotot, tampaknya tidak suka dengan ocehan para tetua. Para tetua pun hanya bisa saling berpandangan. Seruling iblis kembali menatap Lin Tian dan berkata, bocah, kau takkan bisa pergi tanpa melewati para tetua ini. Di mana dia? Lin Tian hanya ingin tahu di mana Tian Luo, maka dia bertanya dingin. Seruling iblis berkata, kenapa aku harus memberitahumu? Jadi kau tidak mau bilang? Lin Tian langsung berbalik dan menatapnya tajam. Seruling iblis berkata, tentu saja tidak. Lin Tian tak berkata apa-apa lagi, melambaikan tangan kanannya dan mengirimkan gelombang energi yang langsung menghancurkan ilusi, memecah kekuatan lawan. Seruling iblis pun mulai percaya diri dan menyerang balik, tapi Lin Tian membalas dengan beberapa pukulan lagi. Saat seruling iblis merasa kekuatannya tidak cukup, ia pun bertanya, kenapa kau bisa sekuat ini? Tanya saja pada dirimu sendiri, jawab Lin Tian, sambil terus menyerang. Para tetua di sekitar hanya menonton. Beberapa dari mereka berkata, seruling iblis, masa bocah kecil saja tidak bisa kau tangani? Kau lemah, seruling iblis. Kau baik-baik saja, seruling iblis.
Seruling iblis kesal dan berkata, "Kalau memang hebat, kenapa kalian tidak maju?" Seorang tetua tua pun berkata, "Biar aku saja." Setelah itu, tetua tersebut melemparkan sebuah cincin hitam ke arah Lin Tian, ingin menjebak rohnya. Namun bayangan Lin Tian langsung menghilang dan cincin itu tak bisa menjebaknya. Bahkan Lin Tian menangkap cincin itu dan tersenyum, "Simpan saja untuk dirimu sendiri." Ketika Lin Tian dengan mudah mengendalikan cincin seorang tetua dan melemparkannya kembali, para tetua pun terkejut satu persatu. Sementara seruling iblis mengejek, "Sekarang kalian tahu dia tidak bisa diremehkan." Meskipun begitu, orang-orang ini semuanya adalah tetua dari istana Es Jianyo, dan tidak mungkin mereka mengakui bahwa mereka tidak mampu menghadapi Lin Tian. Maka salah satu tetua berkata, "Seruling iblis, kalau begitu kau yang harus mencari cara untuk menangkapnya. Kalau aku punya cara, tentu sudah kulakukan sejak tadi. Masa aku akan menunggu sampai sekarang?" Seruling iblis tampak kesal. Saat itu, Ice Phoenix dan Saint Moon Heavenly Harp pun datang ke sisi Lin Tian, tetapi mereka tampak ketakutan melihat begitu banyak monster tua. Ketika para tetua melihat kedua wanita itu, mereka langsung berencana menyerang dari pihak wanita. Maka para monster tua pun melepaskan berbagai belenggu satu persatu, dan Ice Phoenix serta Saint Moon Heavenly Harp langsung dibelenggu oleh banyak cincin dan tali roh lainnya. Saat melihat kesempatan itu, seruling iblis menatap Lin Tian dan berkata, "Anak muda, kau lihat sendiri, kalau kau terus keras kepala, maka dua orang ini akan celaka karenamu." Mendengar itu, Lin Tian berkata, "Apa? Senjata sihir rusak begitu saja? Senjata sihir rusak?" Para tetua pun marah satu persatu. Jelas mereka tidak menyangka Lin Tian akan sebegitu sombong. Tetapi Ice Phoenix justru memancing mereka dengan berkata, "Kemampuan kalian bahkan tidak sebanding dengan 1/10 kekuatan adikku." Seruling iblis dan para tetua pun tentu saja merasa kesal. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah tokoh kuat, dan jika hari ini mereka tidak bisa menghadapi seorang anak muda di alam emas, itu akan jadi bahan tertawaan. Maka para tetua mulai berdiskusi untuk mengaktifkan formasi di area terlarang. Seruling iblis menatap Lin Tian dingin dan berkata, "Anak muda, kau masih punya kesempatan untuk menyerah sekarang, atau setelah ini kau benar-benar tidak akan punya kesempatan." "Menyerah? Menurutmu itu mungkin?" Seruling iblis membalas dengan dingin, "Kalau begitu tunggu saja sampai formasi diaktifkan dan membunuhmu." Namun Lin Tian tersenyum, lalu segera menghancurkan semua senjata sihir yang membelenggu Ice Phoenix dan Saint Moon Heavenly Harp. Senjata-senjata sihir itu merupakan hasil usaha para tetua, jadi mereka langsung murka dan mengancam akan mengaktifkan formasi. Ketika formasi diaktifkan, para tetua bersembunyi di balik bayangan, dan formasi tersebut dipenuhi sinar laser biru dingin yang mengelilingi. Lin Tian langsung maju ke depan dan menahan semua serangan itu dengan kekuatan rohnya. Para tetua pun kebingungan. Sebagian dari mereka berkata, "Roh macam apa yang bisa menahan serangan formasi ini? Ini terlalu mustahil." Saat itu semua orang merasa hal itu sangat luar biasa. Seruling iblis pun berkata, "Apakah rohnya bisa menahan semua serangan? Tidak mungkin." Beberapa tetua tak percaya. Ada juga yang berkata, "Pasti karena kekuatan formasinya kurang. Ayo tingkatkan kekuatannya." Maka mereka pun bekerja sama memperkuat formasi. Formasi menjadi semakin kuat, dan Lin Tian pun mulai merasa roh miliknya mulai tak nyaman. Jika diteruskan, rohnya bisa terluka. Sepertinya aku harus menghancurkan formasi ini. Kalau tidak, tubuhku akan terluka. Lin Tian lalu memanggil bayangan-bayangan dirinya ke udara. Para tetua bingung dan bertanya, "Apa itu tadi? Bayangan? Sebanyak itu?" Jelas tak ada yang percaya. Tapi ketika mereka sedang membicarakan hal itu, formasi tiba-tiba berkedip, seolah ada sesuatu yang menghantamnya. Dan benar saja, formasi itu retak lalu lenyap sepenuhnya. Ice Phoenix tertawa, "Haha, kalian para kakek tua ini tidak bisa apa-apa." Para tetua pun muncul kembali di udara, dan wajah mereka terlihat bingung, saling menatap. Beberapa dari mereka masih linglung, apa yang terjadi? Formasinya lenyap? Itu tidak mungkin, kan? Beberapa dari mereka bahkan tak bisa mempercayainya. Seruling iblis pun menjadi semakin serius, sepertinya kekuatan anak ini sudah melampaui dugaan kita. Lalu bagaimana? Kini tak ada yang berani mengejek seruling iblis lagi, malah mereka mulai bertanya apakah ada solusi lain. Wajah seruling iblis menjadi berat, dan dia berkata, "Mundur dan masuk ke dalam formasi pedang iblis di area terlarang." Aku tak percaya dia bisa menghancurkan formasi itu.
itu satu-satunya cara. Beberapa tetua langsung setuju, lalu mereka pun menghilang satu persatu. Seruling iblis menatap Lin Tian dan bayangannya, "Kalau kau memang hebat, kejar aku." Setelah itu, seruling iblis pun menghilang. Lin Tian hendak masuk, namun Xingyue Tianqin mengingatkan, katanya, formasi pedang iblis itu bisa menjebak arwah dewa bintang 9. Lalu kenapa? Lin Tian tidak peduli. Xingyue Tianqin pun berkata dengan serius, "Aku takut kau tidak bisa keluar jika masuk." Tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tak ada yang bisa menghentikanku." Ice Phoenix pun setuju. Benar, kemampuan kakakku tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Melihat kedua orang ini begitu percaya diri, Xingyue Tianqin malah semakin khawatir. Tapi Lin Tian tetap tenang dan berkata kepada mereka, "Ikuti aku, jangan menyimpang. Jika perlu, masuklah ke dalam ruanganku." Namun Ice Phoenix berkata, "Aku tetap ingin melihat-lihat, siapa tahu bisa membantumu." "Aku juga akan ikut, siapa tahu bisa membantu," kata Xingyue Tianqin. Lin Tian pun mengangguk, lalu membawa mereka maju. Di dalam formasi, bayangan-bayangan pedang tersebar di mana-mana, dan ruangannya terasa aneh. Bahkan bayangan Lin Tian tak bisa menemukan inti formasi itu, yang artinya formasi tersebut tak bisa dihancurkan dengan mudah. "Formasi ini memang cukup unik," ujar Lin Tian sambil tersenyum. Xingyue Tianqin menatap bayangan pedang-pedang itu, apakah itu nyata atau ilusi? Lin Tian mengamatinya, antara nyata dan palsu, jadi hati-hatilah. Ice Phoenix menatap pedang-pedang yang menggantung di udara, benda-benda ini benar-benar menjengkelkan. Lalu Ice Phoenix menyerang pedang-pedang itu dengan marah. Beberapa hancur, namun sebagian lainnya tetap utuh. Pedang-pedang yang utuh itu tiba-tiba menyerang Ice Phoenix. Ice Phoenix pun menutup tubuhnya dengan es untuk bertahan, tapi pedang-pedang itu sangat tajam hingga langsung menembus lapisan es tersebut. Ice Phoenix pun terkejut. Saat bayangan pedang itu hampir mengenainya, Lin Tian langsung menariknya mundur dan berkata, "Kau tidak apa-apa?" Ice Phoenix menggeleng, "Tidak, aku baik-baik saja." Xingyue Tianqin pun lega, sepertinya pedang-pedang itu memang tidak bisa diremehkan. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ice Phoenix tampak sedikit ketakutan dan kesal, namun Lin Tian tetap tenang dan berkata, "Segala sesuatu pasti memiliki kelemahannya." Kelemahan? Xingyue Tianqin dan Ice Phoenix bingung dengan maksud Lin Tian. Pada saat yang sama, terdengar suara tawa dari seruling iblis di dalam kegelapan. "Anak muda, formasi pedang iblis di Istana Es kami adalah formasi kuno yang sangat sulit." Lalu kenapa? Lin Tian tetap tidak peduli. Seruling iblis tertawa kepada Lin Tian dan berkata, "Aku tidak menakut-nakutimu. Tidak ada cara untuk menghancurkan formasi kuno ini. Bahkan jika kau adalah arwah dewa bintang 9, tetap saja sama saja." Namun Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kalau kau diam saja, aku susah mencari celah. Tapi kalau kau bicara, aku tahu cara untuk masuk." "Apa maksudmu?" tanya seruling iblis. "Suaramu yang mengkhianatimu," jawab Lin Tian. Ia lalu membawa Holy Moon dan Ice Phoenix, lalu pergi bersama ke suatu tempat. Saat itu, di sebuah gua gelap, seruling iblis tampak bingung, sementara para tetua lain saling menyalahkan satu sama lain. "Kalau seruling iblis benar-benar ketahuan, itu karena kau. Benar, kalau kau tidak bicara tadi, pasti tidak terjadi begini. Aku yakin dia tidak akan menemukan tempat ini," kata seruling iblis. "Namun beberapa tetua khawatir, kalau mereka menemukan kita, kita akan celaka besar." "Tidak, sama sekali tidak." Seruling iblis berkata demikian, tapi tiba-tiba terdengar suara dari luar gua. Para tetua kaget satu persatu. Beberapa masih menatap seruling iblis, "Lihat! Mereka datang." Seruling iblis masih yakin itu tidak mungkin, tapi tak lama kemudian Lin Tian muncul di depan mereka. Para tetua terkejut, dan seruling iblis bertanya, "Kau bagaimana bisa menemukan tempat ini?" "Aku bilang, suaramu yang membocorkan," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar itu, seruling iblis menjadi marah. "Suaraku? Ya, kau kira suaramu tersebar di formasi ini tanpa aku tahu sumbernya?" Lin Tian tertawa, tapi seruling iblis memandangnya dengan marah. Para tetua yang lain pun mulai menyalahkan seruling iblis satu persatu. Lin Tian melihat waktu dan berkata, "Sekarang aku tidak akan buang-buang waktu, jadi kalian harus menjawab pertanyaanku satu persatu. Kalau tidak..." Para tetua ingin kabur, tapi mereka menemukan ada kabut di luar, yang membuat mereka panik.
Lin Tian tersenyum, ketika aku masuk tadi, aku menambahkan formasi di pintu gua, jadi kalian tak akan bisa keluar. Semua terkejut, dan seruling iblis bergumam, anak muda, kau tidak akan tahu apa-apa dari kami. Jangan bicara. Lin Tian tertawa aneh, lalu bayangannya menyebar dan langsung menyerang para tetua satu persatu. Awalnya para tetua sangat kuat dan berani melawan. Namun setelah beberapa kali terdesak, mereka satu persatu terluka parah dan mulai menyerah. Beberapa tetua pun berkata, apa yang ingin kau tahu? Yang lain juga mulai menyerah. Namun seruling iblis tetap berkata lewat saluran udara, jangan katakan apa-apa. Para tetua sebenarnya tidak ingin bicara, tapi kalau terus seperti ini, roh mereka akan dilemahkan oleh Lin Tian. Lin Tian tertawa kepada para tetua, beritahu aku, di mana gadis itu? Lin Tian mengeluarkan gambar, dan para tetua saling berpandangan, lalu mulai merenung. Lin Tian bertanya dengan nada dingin, apa? Ada pertanyaan? Seorang tetua dengan canggung berkata, bukan kami tidak mau bilang, tapi kalau kami bilang, mungkin kau tidak akan percaya. Bilang saja, pinta Lin Tian. Dia sekarang adalah pemimpin istana kami, dan seharusnya berlatih di lembah pedang khusus milik pemimpin istana, kata seorang tetua. Lin Tian ragu, pemimpin istana? Ya, beberapa waktu lalu dia muncul, dan pemimpin istana lama menyerahkan tahtanya kepadanya, lalu pemimpin lama itu menghilang. Lin Tian tidak menduga hal itu. Seruling iblis lewat saluran udara berkata, apakah kau lupa aturan di istana? Para tetua saling menatap dengan malu. Jelas mereka tidak ingin membicarakannya, tapi menghadapi kematian, mereka terpaksa memberitahu Lin Tian. Lin Tian bertanya, bagaimana dengan lembah pedang itu? Itu ada di kedalaman formasi ini, tapi kami tidak pernah ke sana karena hanya pemimpin istana yang berhak masuk. Untuk memastikan mereka tidak berbohong, Lin Tian juga mencari beberapa tetua yang terluka parah dan membobol segel jiwa mereka. Para tetua itu berusaha melawan, tapi yang terluka parah sama sekali bukan tandingan Lin Tian. Jadi satu persatu mereka berhasil diakses memori mereka, dan Lin Tian memang menemukan apa yang mereka katakan benar. Setelah itu, ia mengangkat semangatnya dan pergi. Seruling iblis mengancam lewat saluran udara, kau tidak boleh masuk ke area itu. Setelah mendengar itu, Lin Tian tiba-tiba berhenti dan menatap seruling iblis, kau kira aku takut padamu? Seruling iblis waspada dan tetap menatap Lin Tian. Ia tidak berani membiarkan Lin Tian mendekatinya. Lin Tian tertawa, sepertinya aku harus mengajarkan pelajaran padamu. Setelah itu, bayangan Lin Tian menyapu lewat dan menyerang seruling iblis. Roh seruling iblis bergemuruh liar. Akhirnya, ia terluka parah dan terjatuh sambil berkata, kau memang berani membunuhku. Apa kau tidak takut mati? Ya, kematian tidak akan memberi ampun. Seruling iblis bergumam, dan Lin Tian tertawa, kau memang punya nyali. Kemudian Lin Tian menyerang lagi. Akhirnya seruling iblis terluka parah dan pingsan. Lin Tian mengangkat semangatnya dan pergi. Ice Phoenix dan Holy Moon Tianqin buru-buru mengikutinya. Tetapi para tetua saling memandang, beberapa masih menatap seruling iblis, bagaimana denganmu? Dengan pandangan kosong, seruling iblis berkata, aku tidak akan menyerah. Dia sudah pergi. Apa yang kau coba lakukan? Tanya beberapa orang sambil bercanda, sementara seruling iblis pingsan. Orang-orang tak punya pilihan selain tetap tinggal di situ. Tiga orang itu, Lin Tian, Ice Phoenix, dan Holy Moon Tianqin, telah masuk ke dalam kedalaman formasi. Di sana, Lin Tian melihat banyak pedang batu yang melayang. Di bawah pedang batu itu ada banyak pedang es, yang terbuat dari es menggantung di tanah, seolah tumbuh dari tanah. Itulah tempatnya, kata Holy Moon Tianqin dengan takjub, sementara Ice Phoenix bertanya-tanya, apakah adik perempuan yang kita cari sedang berlatih di tempat aneh ini? Lin Tian melihat sekeliling, tapi tidak melihat seorang pun. Ia lalu membuka kemampuan, mata sihir, dan menemukan bahwa ada dua lapisan ruang. Kita di sini ada dua lapis ruang, kata Lin Tian. Dua lapis? Holy Moon Tianqin ketakutan, dan Ice Phoenix bergumam, no wonder aku tidak melihat siapa-siapa. Lin Tian menekan satu tempat dengan tangan, lalu sebuah tangga muncul, dan ketiganya naik satu persatu. Ketika sampai di lantai 2, pemandangannya sama seperti sebelumnya, hanya saja udara menjadi sangat dingin, dan Holy Moon Tianqin serta Ice Phoenix menggigil. Di kejauhan, ada sosok yang duduk. Itu adalah Tian Luo. Seperti ruang di sekitarnya, udara dingin di sekelilingnya bergolak,
dan wajah putihnya tertutup es. Matanya tertutup, bibirnya diam, seolah membeku. Itu benar-benar manusia hidup. Ice Phoenix langsung menunjuk ke arah Tianluo hari itu, tapi Lin Tian terdiam terpaku. Sedangkan Holy Moon Tianqin, setelah melihat Tianluo, sangat terkejut. Ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba suara keluar dari Tianluo, kalian akhirnya datang. Namun suara itu bukan suara Tianluo, melainkan suara pria. Suara itu mengejutkan Holy Moon Tianqin dan Ice Phoenix. Ketika Lin Tian mendengar suara itu, dia menjadi dingin. Kamu dirasuki. Lindi, sebenarnya sangat mudah bagiku untuk membunuhnya, hanya dengan satu pikiran saja. Tapi kau tahu, kenapa aku tidak membunuhnya? Pria itu tertawa, dan Lin Tian bertanya, kenapa? Karena aku hanya ingin melihatmu berlari ke sana kemari dan akhirnya kalah. Pria itu tertawa, dan Lin Tian berkata, apakah kau kira aku bodoh? Apa? Tidak percaya? Pasti ada sesuatu yang rahasia dalam dirinya yang kau inginkan, jadi kau membiarkannya berlatih di mana-mana, bukan? Lin Tian bertanya, dan suara itu berkata, Lindi, kau memang pintar, tapi bagaimana? Sebentar lagi, dia akan menghilang lagi. Lin Tian berkata, kali ini, aku tidak akan membiarkannya pergi lagi. Bisakah kau menghentikannya? Saat itu, muncul pusaran di atas kepala Tianluo, dan sudut sunyi Lin Tianshan muncul, cepat membentuk pelindung yang menutupi Tianluo. Pemilik suara itu heran, kau cukup cepat. Kalau kau tidak senang, kau harus membawanya pergi. Lin Tian menyelesaikan ucapannya, melompat, dan dalam sekejap sudah menangkap Tianluo yang dalam keadaan koma. Tapi siapa sangka, Tianluo tiba-tiba membuka matanya merah, lalu menampar Zhong Lin Tian dengan satu tangan. Ada banyak tenaga di telapak tangan itu. Roh Lin Tian langsung terbakar di tempat. Ini adalah pertama kalinya roh Lin Tian terluka parah seperti ini. Saat itu, suara dari dalam tubuh Luo tertawa keras, Lindi, aku tahu kau akan mendekatinya dan menghentikannya, jadi aku sudah siap untuk memberimu satu pukulan. Benarkah kau kabur lalu menyerangku? Lin Tian berkata dingin, dan suara itu dengan bangga menjawab, tentu saja, bagaimana lagi aku bisa membuatmu terluka parah? Saat Ice Phoenix mendengar suara itu, dia berteriak, pergi dari sini, kau bocah kecil. Ouch, bukankah ini Ice Phoenix? Aku jadi pengikut juniormu sekarang. Pria itu bercanda, dan Ice Phoenix berkata, penjahat. Lindi tidak terburu-buru. Kenapa kau buru-buru? Pemilik suara itu tertawa, tapi Lin Tian menggunakan ilmu segel roh. Terlihat kilatan cahaya merah di mata Tianluo, wajahnya berubah buruk. Sedangkan pria itu bertanya curiga, apa kemampuanmu? Lin Tian tersenyum, berterima kasih padamu, aku belajar banyak keterampilan selama perjalanan. Setelah selesai, roh Luo benar-benar tersegel oleh Lin Tian hari itu, tidak bergerak, dan matanya yang merah memudar satu persatu. Lalu dia menatap Lin Tian dengan terkejut, matanya berputar-putar melihat sekeliling. Aku? Bagaimana aku bisa di sini? Lin Tian yang melihat Tianluo pulih kesadarannya menenangkannya dan berkata, jangan khawatir, tunggu aku mengeluarkan sesuatu yang tertinggal di dalam tubuhmu. Namun suara itu bergumam, Lindi, kalau kau berani menyentuhnya, aku janji dia akan kembali ke kehampaan sekarang juga. Lin Tian berhenti dan menatap Tianluo, lalu memperingatkan pria itu, bocah, aku bilang padamu, kalau kau berani menyakitinya, aku akan membunuhmu. Membunuhku? Itu lucu. Suara itu tertawa, dan Tianluo tampaknya mengerti kondisinya sendiri, lalu buru-buru berkata kepada Lin Tian, kau, bunuh aku. Membunuhmu? Lin Tian berkata berat, dan Luo berkata dengan kesakitan, selama bertahun-tahun, suaranya mengendalikan aku, dan sesekali memaksaku melakukan hal-hal yang tidak ingin aku lakukan. Jadi, kau membunuhku, dan membantuku bebas. Jelas bahwa Tianluo tidak ingin dikendalikan lagi, tapi Shen Moon Tianqin di sebelah terdiam, dan Ice Phoenix bingung. Namun Lin Tian berkata, aku sudah berusaha keras mencarimu kemana-mana, bukan untuk membunuhmu. Walaupun kontak antara Tianluo dan Lin Tian tidak banyak, Tianluo bisa merasakan perjuangan Lin Tian. Matanya berkilat dengan rasa tidak nyaman. Meski kau tidak membunuhku, dia tetap akan mengendalikan dan menyiksaku. Jangan khawatir, aku akan membebaskanmu, Lin Tian menenangkan, tapi Tianluo memohon, tolong, bantu aku. Namun Lin Tian tak menggubris, dia mengingatkan, selama aku hidup, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tapi suara itu berkata,
Lindi, berguna apa kalau kau begitu penyayang? Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, aku sarankan kau jangan menyakitinya, atau aku akan membunuhmu. Tolong, berlutut dan aku akan mempertimbangkannya. Suara itu sombong, tapi Lin Tian tetap diam. Sedangkan Tian Luo panik, menatap Lin Tian dan berkata, jangan berlutut, atau aku akan merasa bersalah seumur hidup. Namun Ice Phoenix yang mengawasi di luar sangat khawatir. Shen Mun Tianqin juga ingin tahu, tapi jelas tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia hanya bisa menatap. Lin Tian menutup mata dan menggunakan ilmu segel roh untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam roh Tian Luo. Saat ini, pemilik suara itu tidak tahu bahwa Lin Tian bisa memeriksa roh orang lain sesuka hati sejak dia menyegel Tian Luo. Jadi suara itu masih tertawa liar, sesekali mengingatkan Lin Tian untuk berlutut. Kesadaran Lin Tian menembus ruang kesadaran Tian Luo. Di ruang itu, ada kesadaran Tian Luo saat ini, tapi di sekelilingnya terdapat banyak benang laba-laba putih, seolah-olah mengendalikan dia. Di belakang benang-benang itu ada bola putih, dari bola ini suara itu dipancarkan. Saat ini suara itu masih berkomunikasi dengan dunia luar lewat ruang kesadaran Tian Luo. Namun kesadaran Lin Tian menembus bola itu. Ada bayangan putih di dalam kegelapan, tapi bayangan itu samar dan tak bisa melihat bentuknya dengan jelas. Kesadaran Lin Tian cepat berkumpul, lalu langsung menyerang bayangan putih itu. Bayangan putih itu berteriak di tempat, "Kau, bagaimana kau bisa masuk?" Lin Tian melepaskan bayangan ajaib, memutus benang-benang di luar bola satu persatu, lalu menatap bayangan putih itu, "Kau tak peduli bagaimana aku masuk, kau hanya tahu, hari ini tak seorang pun boleh menyakitinya." Bayangan putih itu kesal. "Lindi, jangan khawatir. Ini baru permulaan." Setelah itu bayangan putih itu terbakar dan berubah menjadi api putih. Kemudian tawa pria itu memudar hingga akhirnya menghilang. Lin Tian menyadari dia sudah sampai di kesadaran Tian Luo dan yakin dia baik-baik saja. Lalu dia berkata padanya, "Kau baik-baik saja." Di ruang kesadaran itu, Tian Luo menatap Lin Tian dengan penuh semangat seolah seluruh dirinya terbebas. "Terima kasih. Mari kita bicarakan di luar." Kesadaran Lin Tian meninggalkan ruang kesadaran lawan, kembali ke rohnya sendiri, membuka mata dan melepaskan segel. Roh Luo hari itu pulih, tapi tiba-tiba dia terengah-engah, seolah-olah rohnya akan hilang kapan saja. "Ada apa?" Lin Tian terkejut, Shen Mun Tianqin dan Ice Phoenix juga kaget. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?